Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti melalui live streaming ini. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan selalu menuntun kita. Kita perlu pribadi ini sebagai satu-satunya pribadi yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu mari setiap kita minta kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, masuk di dalam hati kita, supaya hidup kita selalu berjalan di dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang
berserah Haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu mari buka hati kita, terima lawatan Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Roh Kudus yang terhadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati, haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu Padamu ya Tuhan. Engkau ambil alih hidup kami ya Bapa. Engkau ambil alih hidupku ya Tuhan. Kami sudah harus meninggalkan manusia lama kami. Dan kami harus menuju manusia baru seperti yang Tuhan kehendaki. Agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan secara khusus ya Bapa, di hari pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami mau mengevaluasi diri kami terus-menerus. Jamahan-Mu, perubahan demi perubahan dalam diri kami ya Bapa. Kami harus menanggalkan manusia lama kami. Kami harus berubah ke dalam hal yang baru. Berubah meninggalkan manusia lama kami. Kami harus berkenan mencari hadirat-Mu ya Bapa. Sanggupkanlah kami ya Tuhan. Sanggupkanlah kami ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, pujian ini boleh membawa kami penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Firman yang ditaburkan sebentar lagi ya Tuhan akan memperkuat seluruh aspek kerohanian kehidupan kami. Rohani kami akan semakin dewasa. Kerohanian kami akan semakin bertumbuh. Firman-Mu mengubahkan di kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, tutup kami dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kami tidak mengizinkan satu celah pun untuk dimasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan. Roh Kudus-Mu akan menguasai kehidupan kami. Ruangan yang kami pakai, alat-alat kami pakai akan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dan setiap pendengar yang ada di rumah atau di mana mereka berada yang mendengarkan live streaming ini ya Tuhan, Allah akan menjamah dengan kuatan Roh Kudus-Nya. Allah akan mampu mengubahkan dalam karakter hidupnya ya Bapa, sehingga umat-Mu boleh menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Syukur kepada Bapa, Sang Khalik langit dan bumi, yang kupercayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Tema yang kita akan nikmati pada hari ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Diambilkan dari kitab Efesus, dimulai dari ayat 29 sampai 32. Begini bunyinya.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tolong perhatikan, dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ini yang penting juga di belakangnya. Demikian pula kejahatan yang harus dibuang. Tetapi, ini yang penting di ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada dua hal dalam kehidupan manusia yang tidak lepas, yaitu apa? Perasaan suka dan perasaan duka. Ya, manusia tentunya akan lebih sering mencari kesuka. Barusan ini keluarga kami, anak kami yang kedua namanya Wilni, merayakan ulang tahunnya tanggal 5 Mei kemarin. Ada sukacita yang kami luapkan. Sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai keluarga besar kami luapkan. Ya, Wilni yang kami sapa ada nama kesayangan yaitu Gimbul. Gimbul itu lucu gitu ya, anaknya lucu ya, pipinya itu nyempluk begitu ya, orang Jawa tahu ya, nyempluk itu pipinya kayak bakpo begitu ya, yang sering kali kami buat mainan pipinya ya, wah kalau malam setiap hari malam setelah kami lakukan altar keluarga, kami hampiri anak-anak kami di tempat tidur sebelum beranjak tidur, kami di situ bercanda dan tidak lupa sasaran utamanya adalah pipi si Wilni, Gembul ini, dipakai mainan. Kami bersuka cita dan akhirnya kami tidur pulas dan besok pagi kami boleh menikmatinya. Dan sebentar lagi, di bulan Juli anak saya yang kedua, Jesse. Masih ingat ya anak saya Jesse? J-A-Z-Z-Y, yang identik dengan bermain musik jazz. Dia sekarang sudah tumbuh remaja, kelas 1 SMA, dan kami ke depan akan ulang tahun juga. Sukacita merupakan hal yang paling dinantikan, hal yang paling dinikmati oleh semua orang. Itu manusiawi. Manusiawi sekali. Sukacita. Lulusan sekolah, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan berkat, dan masih banyak lagi hal yang bersifat sukacita. Apalagi di dalam 5 tahun terakhir ini, UMKM di Indonesia banyak memunculkan jenis-jenis usaha-usaha yang memunculkan sukacita. Angkringan, ya, kafe-kafe, nongkrong, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk luapan sukacita yang dinikmati oleh kita semuanya. Khususnya anak-anak muda, anak-anak milenial. Tapi bukan berarti generasi X tidak suka angkringan. Tapi ternyata juga generasi X, generasi baby boomers juga ada angkringannya. Tapi selevelnya atau serelevan dengan beliau. Namun duka ini adalah satu hal yang dihindari. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang suka dengan duka. Ya, apalagi dukanya itu mendalam. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya, disayanginya, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan kekasih yang paling dekat, ditinggalkan anaknya, yang paling dikasihinya. Duka itu mendalam dan tidak bisa damai dalam waktu cepat. Duka merupakan salah satu hal yang dihindari oleh setiap manusia. Ya, setuju ya? Nah, di dalam pembacaan firman bicara masalah Roh Kudus itu juga bisa berduka, Bapak Ibu. Pemirsa sekalian. Bagaimana Roh Kudus bisa berduka? Roh Kudus bisa berduka karena ulah manusia. Sekali lagi, Roh Kudus bisa berduka karena apa? Ulah manusia. Manusia yang seharusnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupannya berubah
meninggalkan manusia lamanya dan menuju manusia yang baru. Namun ternyata dalam proses kehidupannya, dia masih enjoy, masih kembali ke laptop dengan manusia lamanya. Dan ini bukan hanya dilakukan sekali, tapi dilakukan berulang-ulang. Sehingga Roh Kudus membuatnya berduka. Mari kita belajar apa saja yang membuat Roh Kudus itu berduka dan bagaimana nanti endingnya. Bapak Ibu nikmati sampai selesai ya ibadah kali ini cukup asik dan cukup menyenangkan walaupun secara online streaming tanpa kehilangan esensi. Nikmati. Kita akan belajar bersama-sama. Ya. Manusia yang seringkali memberikan suatu alasan, iya Pak, kita ini masih manusia, masih daging, masih lemah. Saya sangat tidak setuju dengan kalimat itu menjadi sebuah alasan. Memang kita ini sebagai manusia yang lemah. Kita manusia yang masih daging, dicubit masih sakit, masih ada marah. Kita masih punya hal-hal yang masih harus kita bereskan. Saya setuju. Namun itu bukan menjadi sebuah alasan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, hal-hal yang mendukakan Roh Kudus itu diulangi berkali-kali. Diulangi lagi berkali-kali, maklum Pak, kami masih daging. Maklum Pak, keinginan daging lebih kuat. Saya tidak setuju. Galatia 5 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan keduanya itu bertentangan. Dan ketika sekarang kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya diri kita, diri manusia ini, tubuhnya adalah Roh Kudus, rohnya Allah. Dan ketika rohnya Allah yang terjadi, sudah tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang membuat duka Roh Kudus itu. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ketika Kristus di dalamku, Roh Kudus ada di dalamku, dan kita seringkali berdoa mengundang Roh Kudus masuk, bisa enggak tubuh ini mengeluarkan hal yang kurang baik? Seharusnya tidak bisa. Namun terkadang manusia itu gagal paham. Manusia itu ada pikiran, ada perkataan, ada perasaan, ada tindakan, ya. Manusia itu ada apa? Pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan. Mari coba kita tengok tadi, Efesus 4 tadi itu. Ya. Hal apa saja yang membuat Roh Kudus itu duka? Kepahitan. Nah, pahit itu apa? Bicara masalah apa? Kalau jadi 4 hal tadi di dalam tubuh manusia. Rasa, perasaannya, rasa pahit. Ini ada ambigunya. Kepahitan yang di sini bukan diartikan kepahitan kayak kopi ya. Karena itu saya senang kopi pahit, minum kopi Nusantara ya, agak sedikit promo begitu ya, karena koleksi kopinya cukup banyak gitu ya, kopi Nusantara mulai dari Aceh sampai terakhir saya dapat Wamena ya. Dan selalu menyuguhkan kopi tanpa gula. Jadi tidak ada yang namanya kepahitan. Kepahitan kopi bukan kepahitan yang disampaikan oleh Efesus 4 ini, bukan. Kepahitan yang disampaikan oleh kitab Efesus ini perasaan yang pahit, yang belum bisa menerima. Perasaan yang belum bisa menerima ada sesuatu hal yang mengganjal dalam dirinya yang tidak bisa diampuni. Ini namanya kepahitan. Dikarenakan masa lalu, yang membuat dia traumatik, dan sulit untuk bisa memaafkan, belum bisa berdamai dengan orang lain dan juga berdamai dengan dirinya sendiri. Ini kepahitan. Lanjutnya apa di situ dikatakan? Geram. Geram itu gimana ya? Gitu ya. Mungkin kalimatnya nggak keluar tapi gitu ya. Mendodok, mendongkol, geram gitu. Ya, rasa, perasaannya geram. Mungkin tidak ada kalimat yang keluar, tidak ada tindakan yang keluar, tapi perasaannya itu geram sekali. Jengkel yang mendalam, kamu itu. Ini juga mendukakan Roh Kudus. Dikatakan lagi apa di situ? Kemarahan. Nah ini jelas, kalau kemarahan itu ada dua.
Kata-kata, perkataan, dan tindakan. Ya, kata-kata dan tindakan. Kemarahan. Nggak mungkin orang marah itu tanpa kata-kata. Gimana ya kalau marah tanpa kata-kata? Saya rasa tidak ada. Marah itu kadang-kadang kata-katanya nerocos, ngawur, dan bahkan bisa menjengkelkan dan bisa menjadi traumatik bagi orang yang mendengarkannya. Ibarat kata-kata itu kalau misalnya Bapak Ibu ada paku, tempel dipakukan di tembok, dan tembok itu lubang, itulah kemarahan. Ya, belum lagi ditambah dengan tindakan. Tindakan yang disertai dengan marah, itu bisa membawa sebuah traumatik yang semakin dalam. Ibarat paku tadi, dipukulkan semakin dalam, dan dicabut, lubang masih ada. Kemarahan, waspadai kemarahan. Yang berikutnya adalah pertikaian, cekcok, pertikai, nggak habis-habisnya. Ini juga bicara masalah kata dan tindakan. Fitnah, kata. Dan ada yang penting juga adalah kejahatan. Nah, kalau bicara masalah kejahatan apa? Tindakan. Tindakannya ini sudah berbuat jahat. Tindakannya sudah negatif. Tindakannya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Merugikan orang lain. Ini juga merupakan hal-hal yang membuat Roh Kudus berduka. Ya, coba periksa Bapak Ibu, teman-teman, saudara, sahabat, dan juga saya akan memeriksa diri saya. Apakah totalitas kehidupan saya ini sudah antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan saya ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Atau jangan-jangan masih ada titik-titik pasal-pasal kehidupan kita yang masih mendukakan Roh Kudus. Nah, mari kita cek bersama-sama. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang juga harus mengecek. Bukan hanya teori yang saya sampaikan, tapi juga harus mengecek. Saya ini juga dulu kasar, kaku, sering tegangan tinggi, sering marah, sering konslet. Dan konsletnya itu akhirnya membuat keluarga tidak nyaman. Saya harus ampun sama Tuhan. Tuhan, kami berubah. Saya harus belajar namanya kecerdasan emosional yang baik. Dan saya sekarang sudah bisa merasakan bahwa ada kelembutan yang saya harus rasakan. Walaupun kondisi, situasi yang membuat saya bisa marah, tapi saya harus rem. Ini kalau dalam ilmu ya disebut dengan kecerdasan emosional. Saya harus ngerem. Saya harus ngerem. Bapak Ibu juga harus bisa. Karena kenapa? Kok bisa? Firman yang mampu mengubahkan. Ya, firman yang mampu mengubahkan. Roh Kudus yang mampu mengubahkan. Ya. Dan di ayat 29 di sana dikatakan apa? Perkataan kotor. Ya. Perkataan kotor, perkataan sia-sia. Orang Kristen kok perkataannya kotor? Orang Kristen kok perkataannya sia-sia? Waspadai dengan lidah kita. Ya, Yakobus 3 sudah banyak mengungkapkan bagaimana kuasa lidah. Mari kita waspadai secara bersama-sama. Apakah perkataan-perkataan kita ini yang keluar sudah bisa memberikan motivasi, enak didengar orang lain atau belum? Jangan sekali-sekali keluar kata kotor. Kata-kata yang membuat kata sia-sia. Kita tahu bahwa setiap daerah ini di Indonesia ini banyak ragam. Ada seringkali muncul kata-kata kotor yang seringkali menjadi bahasa-bahasa gaul yang biasa. Tapi waspadai. Waspadai. Di Jawa Timur, di Surabaya itu ada inisial J. Di Bali ada banyak inisial. Salah satunya C. Di daerah timur ya juga ada inisial depannya C dan sebagainya. Ini kata-kata yang seharusnya bagi kita orang Kristen yang sudah diubahkan, yang sudah dimenangkan, sudah dihilangkan dan tidak dilakukan kembali. 7 poin ini yang berkaitan dengan pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan kita agar tidak mendukakan Roh Kudus. Semuanya itu dimulai dari mana? Pikiran. Kemarahan, fitnah, perkataan kotor, semuanya dari pikiran. Maka pikiran kita harus beres. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu dan hujat. Dari hati timbul pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus kita singkirkan. Ya, kita harus singkirkan. Kita akan belajar lagi step berikutnya. Apa Pak akibatnya kalau kita ini mendukakan Roh Kudus? Ini penting. Apa akibatnya ketika kita mendukakan Roh Kudus? Saya istilahkan adalah kita akan ditutup akses, menutup pintu. Tidak ada akses jalan masuk lagi. Terhadap apa? Ada 6 poin, sabar sejenak. Ya, ada 6 poin, mari kita dengarkan. Ada 6 poin, kalau apabila akibat kalau kita mendukakan Roh Kudus yang disebut dengan menutup akses. Pertama, menutup akses Roh Kudus sebagai penolong. Bagaimana Roh Kudus bisa menolong kita sedangkan kita sendiri isinya masih kotor, masih jahat, masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus tidak akan bisa menjadi penolong. Dijar-jarno orang Jawa bilang, dibiar-biarkan. Artinya kita nggak dapat kesempatan untuk bisa menerima pelayanan Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Di kesempatan yang berbeda, Bapak Ibu bisa mendengarkan bagaimana peran Roh Kudus sebagai penolong dalam menuntun kita di dalam kehidupan ini. Yang kedua, menutup akses untuk menjadi manusia baru. Ya, ini penting. Menutup akses untuk menjadi manusia baru. Karena kita terus berkutit di manusia lama kita, pikiran kotor, kejahatan, kemarahan, fitnah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam pikiran yang manusia baru? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Waspadai. Kita kan maunya menjadi manusia yang baru. Sudah bertobat. Namun kalau kita masih kembali ke laptop kembali, maka akses menuju manusia baru akan ditutup. Yang ketiga, akses menuju jalan dan kebenaran. Siapa jalan kebenaran? Yaitu menuju ke Yesus. Yohanes 14 ayat 6 jelas kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana Bapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa kita hampiri kalau kita masih belum berdamai dengan perasaan kita. Kita masih menyimpan hal-hal yang masih pahit, masih hal-hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan, masih belum ikhlas. Yesus nggak bisa mau ditemui. Dan itu menutup akses untuk jalan dan kebenaran. Keempat, kita akan tertutup akses menjadi saksi Kristus. Sebab ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkah kita berikutnya adalah menjadi saksi. Dan ketika kita menjadi saksi, kita pergi, jadikanlah semua muridnya. Ketika kita menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari, orang lain melihat apa dalam diri kita? Oh, orang Kristen bagus ya, itu seharusnya. Bukan malah terbalik, orang Kristen kok begitu, pendeta kok begitu, pimpinan gereja, majelis diaken, penatua kok begitu. Kenapa kok ada muncul istilah seperti itu? Karena mereka masih melihat bahwa kita ini masih mengeluarkan kata-kata kotor, masih sering marah. Atau istilahnya sumbu pendek, temperamen. Ya. Sehingga ujung-ujungnya kita nggak bisa menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Kristus kepada orang lain, kita ngomong Kristus, tapi orang lain melihat Anda sendiri belum bertobat. Anda sendiri belum bisa totalitas menunjukkan karakter Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi saksiku. Gak bisa Bapak Ibu. Ini perlu diwaspadai. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Otomatis yang kita saksikan adalah Kristus. Yang Kristus itu ada dalam diri kita. Dan kita ini cerminan, suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kita akan ada Kristus yang berbicara, Kristus yang menuntun, Roh Kudus yang sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sehingga
Sesuai dengan Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita menyaksikan bagaimana Kristus bisa menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita dan menjadi manusia yang baru. Salah satunya melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang lain menyaksikan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Saya boleh menyaksikan salah satu peserta seminar Hagia Institute. Seorang ini ya cukup diberkati dan dia memiliki sebuah temperamen ya, memang temperamen, dan dia memandang rendah asisten rumah tangga. Dan dia ketika diajak untuk seminar ini dia begitu ngomel, tidak sejahtera dan ingin cepat pulang. Dia berjanji paling lama 1 jam atau 2 jam, paling lama seminar dia akan pulang. Padahal seminar ini diadakan 5 hari. Panitia sudah mulai gelisah, jangan-jangan dia pulang. Jangan-jangan dia pulang. Sudah mulai setengah perjalanan seminar, dia tetap bertahan. Tapi dia sudah mulai gelisah. Digelisahkan terus. Dengan salah satu materi bicara masalah integritas. Digelisahkan hatinya. 1 hari lolos. Panitia berpikir, wah besok enggak akan datang lagi. Tapi ternyata om ini datang lagi untuk hari kedua. Datang lagi hari ketiga. Sampai hari kelima om ini terus datang ternyata. Dan apa yang terjadi? Dia pulang, karena seminarnya ada di Bali. Dia pulang ke negaranya, ke daerahnya. Ada sebuah berita yang disampaikan oleh keluarganya bahwa sang tuannya memberikan oleh-oleh khas Bali kepada para asisten rumah tangganya, kepada karyawan-karyawannya. Yang selama ini tidak akan pernah terjadi. Artinya bahwa om ini, salah satu peserta seminar ini sudah menunjukkan ada perubahan kehidupan. Ada transformasi, bukan hanya transformasi knowledge, tapi life changing dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi dalam dirinya, dia meninggalkan manusia lamanya, yang merasa besar, yang merasa kaya, yang merasa bos besar, yang merasa pinter, yang merasa intelektual, yang merasa bla 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 sebagainya. Dan sekarang dia berani mau merendahkan hati, menerima asisten rumah tangganya, itu sama seperti manusia pada umumnya. Dia akan menjadi saksi Kristus. Ada perubahan yang terjadi. 6, yang kelima. Ya, belum 6, jangan terburu-buru ya. Masih 5. Menutup akses untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Wow, ini berat ini. Ini berat. Ya. Menutup akses untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Karena ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita sudah diubahkan, kalau kita jatuh di dalam dosa, apalagi mendukakan Roh Kudus, saya khawatir Allah itu tidak bisa mengampuni kita lagi. Memang Allah kita maha pemurah, maha pengampun, saya tahu. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, tobat, kumat, bagaimana Allah bisa mengampuni lagi? Apalagi dosa-dosa yang beresiko seperti mendukakan Roh Kudus seperti ini. Menutup akses pengampunan daripada Allah. Waspada. Ya, waspada. Dan yang ke-6, ya, menutup akses menerima berkat daripada Allah. Wow, ini tambah rumit. Ya, ikon DWA itu apa? Ruwet iki ya. Ruwet iki ya. Kalau sudah menutup akses berkat, padahal setiap manusia kan ingin berkat daripada Allah. Ya, kita pulang ibadah, kita pulang persekutuan, kita pulang hal-hal yang bersifat rohani, pasti pulang ditutup dengan apa? Doa berkat. Tapi ketika kita melakukan hal yang mendukakan Roh Kudus dan pintu akses diberkati ini tertutup karena kesalahan kita berbuat jahat, itu akan berkat ditutup. Waduh, kalau sudah berkat ditutup Bapak Ibu Saudara, sengsara kita. Sengsara kita. Ya. Oleh sebab itu, mari
Bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang menikmati online service ini. Saya juga ingin memastikan bahwa hidup saya juga tingkah laku, pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan tidak mendukakan Roh Kudus. Dan bahkan terbalik, harus menyukakan Roh Kudus. Harus menyukakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus menyukakan Bapa kita yang di sorga. Dengan harapan apa? Semua pintu-pintu akses itu akan dibukakan. Pintu akses roh sebagai penolong itu akan dibukakan. Pintu akses sebagai kebenaran itu akan dibukakan. Jalan dan kebenaran itu juga akan dibukakan. Dan perkara berkat itu otomatis akan dikasih. Kalau kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga terus seringkali setiap hari mengecek apakah hidup saya hari ini berkenan di hadapan Tuhan enggak ya? Apakah hidup saya hari ini berkenan juga di dalam keluarga enggak ya? Jangan dikira kalau apa yang saya lakukan ini juga semuanya baik, tidak. Salah satu juri atau tim penilai kami adalah keluarga, istri dan anak-anak. Itu tim penilainya. Papa hari ini bagaimana? Suamiku hari ini bagaimana? Ya, itu tim juri, tim penilai. Dan ini harus saya perbaiki terus. Kalau saya seringkali emosi, capek, stres, sumbu pendek, saya minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada keluarga. Saat kapan? Saat setiap hari kami melakukan altar keluarga. Kami berdoa mohon pengampunan. Sehingga apa? Pada waktu besok pagi, hari matahari baru, ada keceriaan yang baru, ada anggur baru, ada produktivitas yang baru. Curahan berkat itu akan diturunkan kepada kita semuanya. Harapannya semua kita kan begitu. Dan ini semua adalah proses yang harus kita nikmati. Proses yang harus kita jalani. Jatuh bangun, ya. Namun jangan lupa, proses yang benar, proses yang baik, proses yang sesuai dengan karakter Kristus akan mendatangkan progres yang baik. Coba lihat Bapak Ibu dan saya juga akan mengevaluasi apakah progres kehidupan saya semakin baik enggak ya? Kalau progresnya baik, tentunya prosesnya baik. Progres inilah yang harus kita lihat. Namun kalau misalnya kehidupan ini ada terjadi sesuatu kendala, sesuatu tantangan, jangan protes kepada Allah. Semuanya ini Allah, gara-gara Tuhan, COVID ini gara-gara Allah dan sebagainya. Jangan. Kita nggak bisa protes sana sini. Protes ini juga bagian daripada hal yang kurang berkenan. Sama seperti bangsa Israel yang seringkali protes. Bebal, sudah dikasih mana, masih minta pulang ke Mesir, masih bisa makan roti. Protes saja hidupnya. Protes, istilahnya menyalahkan orang lain, menggerutu aja. Nggak ada damai sejahtera, nggak enak. Kumpul dengan orang yang seringkali protes ini nggak enak. Capek telinganya. Ya, mari kita sama-sama. Proses kita lalui untuk naik ke progres yang jauh lebih baik. Dan ketika nanti ada tantangan dalam kehidupan kita, jangan protes. Sehingga ujung-ujungnya tujuan ilahi itu akan kita dapatkan. Sehingga ujung-ujungnya kita akan menjadi manusia baru yang terus disempurnakan. Terus disempurnakan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya akan berdoa terlebih dahulu, nanti saya undang tim Maranatha untuk menyanyikan pujian. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Izinkanlah ya Bapa, Roh Kudus-Mu akan terus mengevaluasi, memperbaiki kehidupan anak-anak-Mu. Anak-anak yang sudah mengenal jalan dan kebenaran. Anak-anak yang tahu apa yang harus dilakukan. Namun yang seringkali anak-anak-Mu jatuh dalam dosa. Anak-anak yang masih anak-anak dan belum dewasa. Anak-anak yang masih seringkali dijewer, dinasehati. Tuhan, ampuni kami. Kami mau berkomitmen memperbaiki diri kami. Kami mau berkomitmen untuk terus menjadi manusia yang baru berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pikiran kami negative thinking. Pikiran kami merencanakan hal-hal yang jahat.
Mungkin saja perkataan kami kurang menyenangkan hati Tuhan. Sering marah, sering menggerutu, sering mengomel, tidak puas diri dan sebagainya. Mungkin sudah masih ada perasaan-perasaan kepahitan yang belum kami selesaikan. Perasaan-perasaan pahit ini harus kami lepas dalam nama Yesus. Mampukan kami ya Bapa. Memang tidak mudah untuk melepaskan itu. Tapi kamu mau membuka akses kepada roh penolong. Membuka akses dari roh kebenaran itu. Untuk kepahitan ini kami selesaikan. Agar kami menjadi manusia-manusia yang ikhlas di hadapan Tuhan. Demikian juga mungkin ada tindakan-tindakan kami yang juga berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kami menggunakan tangan kami yang kurang baik. Tangan kami yang mungkin masih kasar. Kaki kami masih kasar. Menendang, memukul, menjewer dan sebagainya. Ampuni kami ya Bapa. Mulai detik kami hari ini, mulai detik sekarang ini, kami mau memperbaiki diri kami. Kami mau berkomitmen untuk terus berproses lebih baik lagi. Sehingga progres itu akan terjadi. Sehingga ujung-ujungnya nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Izinkanlah kami untuk menyukakan hati Tuhan. Menyukakan Roh Kudus. Dan bukan menduka citakan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita. Memimpin setiap kehidupan kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
kehidupan kami. Roh Kudus akan terus memampukan kami. Roh Kudus akan terus membereskan kehidupan kami. Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami, agar kami mampu terus berproses sehingga akan menunjukkan progres yang semakin baik lagi. Mengalirlah, membereskan kehidupan kami yang kelam, yang jahat, kemarahan, fitnah, iri, dengki, perkataan kotor, kata sia-sia, dan bahkan tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan jahat itu, semuanya itu kami menggunakan kuasa daripada Allah untuk menolaknya, dan hanya di dalam nama Yesus kami putuskan mata rantai itu. Kami putuskan mata rantai hal yang bersifat negatif itu dalam nama Yesus. Digantikan dengan tindakan-tindakan yang boleh menyukakan hati Tuhan, menyukakan Roh Kudus. Bapa, inilah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hari pencurahan Roh Kudus ini ada hal baru yang boleh kami dapatkan, ada pemahaman kami boleh dapatkan, dan bukan hanya masuk dalam pikiran saja, kami harus mempraktekkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan progres marketplace kami, baik itu di rumah tangga, bahkan di pekerjaan, di sosial masyarakat, di pelayanan, dimanapun kami berada. Kami harus menunjukkan perubahan-perubahan itu ya Tuhan. Mampukan kami sekali lagi ya Bapa, dan ampunilah kami banyak hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau lah sang pintu pengampunan itu. Tangan-Mu lah yang memberkati kami, dan tangan-Mu itulah yang mampu memberikan pengampunan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Allah, kasih sayang sempurna daripada Bapa, Sang Khalik langit dan bumi, di mana Allah mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam aspek kehidupan kami, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, sosial masyarakat, dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan akan memberkati kami, tangan-tangan kami akan dibuatnya berhasil, tingkah laku kami akan menyukakan hati Tuhan, dan hidup kami boleh terus mencari perkenanan di hadapan Tuhan. Bapa, bersama Roh Kudus, lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Bangsa boleh melihat perbuatan baik kita, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.